Boleh absen, boleh absen dulu ya. Domisili di mana, produknya apa, barangkali nanti bisa jadi studi kasus. Ya, kami juga punya lumayan banyak studi kasus di berbagai kategori. Yang sudah hadir bisa absen dulu. Domisili mana, produknya apa ya. Makin detail makin bagus. Ya jangan cuma fashion gitu, tapi apa fashionnya gitu. Skincare, jangan cuma skincare, tapi apa mereknya gitu. Silakan absen-absen dulu. Nah, bagus nih, celana jumbo. Mbak Desi ini produknya apa ya? Eh, Oh, penerbit. Nah, penerbitnya buku apa nih? Bukunya kategori apa? Misal buku agama, buku anak-anak, legend ya. Kalung gelang, ini kalung gelang apa? Mas Amsari, perak, emas. Oh, buku-buku kuliah, SNPTN atau yang udah masuk bukunya. Oh, referensi buku belajar mengajar ya, Masya Allah. Semua fakultas ya, atau paling banyak fakultas apa biasanya? Oh, aksesoris plastik kalau Mas Amsari. Oke, oke. Eh, Oke, 19.40 ya, 2 menit lagi. Ini sudah, oh 23. Oke, udah 20 lah, mending gitu ya. Soalnya ini ada tiga orang dalam ya, termasuk saya. Oke, 19.39 pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman pada malam hari ini sudah meluangkan waktunya yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang tidak mungkin kembali ketika dia sudah berjalan, ya, yang tidak mungkin mudah kembali bayi ketika kita sudah sebesar ini. Marilah kita syukuri bersama-sama waktu yang telah Allah berikan dengan menuntut ilmu,
ya. Barang siapa yang menginginkan dunia maka menuntutlah ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat juga kita dianjurkan menuntut ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya kita juga dianjurkan untuk menuntut ilmu. Nah, dan selalu untuk menjadi lebih baik manusia membutuhkan informasi, ya, membutuhkan hidayah ilmu dan hidayah taufik supaya kita bisa lebih berkembang dan bisa lebih bermanfaat bagi umat manusia seluruhnya. Ya, kita syukuri usia kita, kesehatan kita, kesempatan belajar kita dengan memberikan kebermanfaat kepada manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW selaku suri tauladan kita, apapun yang ada pada beliau ialah suatu kebaikan dan kebenaran. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang 12-12 ya. Walaupun sebenarnya event-event tanggal kembar ini sudah sangat sering ya, ada 11-11 di bulan ini dan kami banyak panen gitu ya. Dan di 10-10 tapi nggak terlalu, 9-9 nggak terlalu, 8-8 masih enak, kemarin mending juga panen di beberapa kategori. Terus sebelumnya 77, 66 biasa aja. Ya, 55 juga efek lebaran, 44 lumayan gitu ya. Jadi dalam 1 tahun ini kalau saya lihat trennya yang lumayan itu adalah Ramadan, kemudian 88 dan 11-11 hari ini. Selain itu biasa saja. Nah, tetapi 12-12 ini pengalaman tahun-tahun sebelumnya adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pedagang online harusnya. Kalau enggak kok aneh gitu. Nah, kenapa 12-12? Jadi 12-12 itu adalah akhir tahun ya teman-teman. Di mana perusahaan itu biasanya membuat proyeksi penjualan itu adalah menggunakan tahun Masehi. Jadi Januari sampai Desember. Kami pun juga seperti itu. Ya, kita ada target tahunan omset gitu kan, dan ada target bulanan gitu kan. Jadi dari tahunan itu berarti Januari sampai Desember, kemudian di breakdown lagi bulanan, kemudian ke pekanan sampai harian gitu kan. Nah, tantangannya kalau di bisnis yang basisnya produk, dia jual produk dan produknya adalah produk yang tidak expired dalam 1 hari, 2 hari, ya produknya bisa awet lama, adalah penumpukan stok produk ya. Jadi kita udah punya target, udah nyiapin stok, ternyata tetap dari 100% dari produk kita itu ada yang belum laku atau kurang laku ya. Atau ada produk tertentu yang pengen kita genjot karena keburu keluar seri barunya. Ya, jadi itu biasanya di tanggal-tanggal seperti ini dilakukan ya. Ya, dan kemudian traffic tertinggi di marketplace itu ya seingat saya dari tahun-tahun sebelumnya itu adalah Desember akhir tahun 12-12. Diskon terbesar yang diberikan di marketplace dan oleh banyak penjual, terutama gadget karena saya seringnya beli gadget gitu kan, adalah di 12-12 ya. Ya, dan di awal promonya barang itu biasanya ya yang banyak bonus dan banyak hadiah ya di tanggal launchingnya dan di tanggal kembar ini yang banyak diskonnya, terutama 12-12. Karena kalau gadget itu biasanya kan setiap tahun atau setiap bulan ngeluarin seri baru. Nah, seri lamanya biar keluar dia harus bukan membuang ya, tapi menjual dengan harga atau promo tertentu supaya barangnya keluar. Dan promo-promo kita banyak disubsidi oleh marketplace di tanggal-tanggal kembang tersebut gitu. Ya, karena memang ya ini program marketplace dari dulu. Saya ingat Harbolnas itu 2015 gitu atau 2014 ya. Saya ingat pokoknya mulai ada Harbolnas dulu, Hari Belanja Online Nasional adalah 2015 gitu kan. Atau 2014, pokoknya Desember juga. Dan Shopee masuk Indonesia itu Desember 2015. Saya masuk jualan di Shopee Januari 2016. Ya, jadi Shopee masuk itu di kondisi orang lagi pada Harbolnas ya. Jadi momentumnya menurut saya pas gitu. Dan dia ngambil segmentasi pasar wanita, emak-emak dan mbak-mbak usia muda gitu. Kalau yang lain Topet, Bukalapak itu masih banyak laki-lakinya dari dulu sampai sekarang
Jadi pengalaman dari dulu dan sekarang, dulu tanggal kembangnya itu hanya 12-12 gitu di Harbolnas itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian memasuki pandemi, akhirnya tanggal kembanglah ini yang menjadi traffic paling besar. Gitu. Kemudian traffic terbesar kedua adalah di tanggal gajian ya, selain tanggal kembar. Biasanya 25 sampai 4 ya. Kalau kita lihat, coba ya kita buka di Shopee gitu kan. Shopee biasanya kan sudah mulai eh, pendaftaran mantul sel ya. Kalau teman-teman lihat itu di Shopee udah ada pendaftaran mantul sel gitu ya. Mantul sel. Kita lihat dulu, kita login dengan akun belanja aja. Berbelanja, lalu masuk seller center. Center, biasanya di promosi saya ini udah ada pendaftaran mantul sel ya, teman-teman lihat. Oh, di saya sedikit ternyata nggak banyak. Coba pakai akun saya yang lain. Dan coba buka akun yang saya pegang, bukan akun belanja. Oke. Oke, ini yang lumayan agak banyak. Terus saya screen lagi. Nah, ini teman-teman lihat ya, ini adalah share screen layar ke saya yang akunnya lumayan banyak penawaran dari Shopee ya. Kita lihat di sini ada eh, mantul sale ya, ini 25 sampai berapa ini ya. Ini tanggal gajian itu memang biasanya dimulai tanggal 25. Ya, makanya teman-teman harus punya promo dua yang itu promo gajian ya. Setiap bulan idealnya memang harus punya promo gajian ya. 25 November biasanya dapat ada gajian. Ya, ini sudah banyak nominasi tapi udah lewat gitu. Kemudian yang udah mulai muncul selain tanggal 25 adalah di sini Shopee banyak 12-12 ya. Cuci gudang, rekompoda rekomendasi. Nah, ini diikuti semua. Nah, kalau yang lama ini 99 ini sudah selesai gitu. Mungkin yang lain teman-teman ada banyak ya. Ada banyak yang lebih banyak daripada ini karena ini kategori buku. Mungkin fashion bisa lebih banyak daripada ini ya. Cuma memang sekarang kami di laptop saya nggak pegang produk fashion. Nah, jadi ini kan sudah diwanti-wanti ya, tanggal-tanggalnya ya, ada beberapa sesi, ada yang 12-13, ada yang 28 November sampai 14 Desember, ya 28 November sampai 18 Desember. Ini teman-teman lihat waktunya ya. Ya, puncak-puncaknya ya di 12-12, 13-12 dan 14 Desember itu paling top. Setelah itu diskonnya nggak akan sebesar 12-12 ya. Nah, apa aja yang perlu kita persiapkan ya? Tadi kita udah buka datanya. Kita masuk ke Google Chrome yang awal tadi. Ya, kalau kita lihat di Google Trend ya nanti. Oh, ya, trennya ya 12-12 ya kita nyebutnya. Harbolnas ini udah mulai naik lagi. Harbolnas
kata kuncinya 12 gitu. Oh, munculnya HP ya 12 Shopee mantul sale ya, Black Friday kalau di login sebutnya Black Friday ya 12 juga. November ya, Black Friday November ya, November akhir ternyata. Malah film ya, oke. Nah, terus itu tadi tanggal 12. Nah, yang perlu dipersiapkan apa dulu nih? Nah, yang penting tuh ini, mulai dari sini. Kita list produk kita, ya, inventory kita, stok kita, ya, itu yang keluarnya lama, ya, yang barangnya masih banyak, itu menjadi skala prioritas pertama yang segera harus dijadiin duit. Yang pertama karena bisa expired, yang kedua trennya bisa aja ganti. Ya, segera. Yang jualan fashion terutama itu hati-hati, mungkin tren tahun depan belum tentu sama. Ya, terutama fashion wanita itu cepet banget ganti modelnya dan trennya. Kalau nggak segera tahu kapan cara buangnya, maka akan dead stock atau slow moving banget gitu ya. Terutama yang pakai ukuran ya, itu kadang ukuran tertentu nanti bisa dead stock, kemudian kita bingung jualnya, ini cuma dikasih-kasihkan, tantangannya itu. Ya, kemudian yang warna-warna yang susah keluar itu juga hati-hati. Nah, itu jadi diurutkan dari yang paling stoknya banyak dan slow moving sampai yang paling cepat. Ya, kemudian diskon khusus. Nah, diskon khususnya berarti nanti di ranking. Ya, yang pengen dikeluarkan yaitu dikasih diskon paling besar. Ya, diskon paling besar, kemudian eh, yang masih laku, kemungkinan prediksi tahun depan masih oke, itu ditahan-tahan dulu ya. Ya, daripada nanti ternyata produk bagus, ya jangan semua dikeluarin di hari yang sama. Nah, kemudian daftar promo ya seperti tadi 12 dan kawan-kawan di masing-masing marketplace. Lalu bikin desain ya, ini keluar satu ya, bikin desain. Bikin desain banner 12 etalase sel 12 ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini ya. Kalau ini yang 11 kemarin. Bukan yang ini. Tuh. Nah, ini ada kemarin Harglonas ya. Yang 11 Harglonas. Nah, bikin etalase khusus untuk yang di sales, kemudian desain khusus 12 kemarin yang kayaknya masih ada desain bannernya kemarin kan juga yang desain tim kami. Nah, ini bikin banner kayak gini ya, yang jadi 12 produk apa yang nggak laku ditulis. Misal ini produk bukan nggak laku, yang ini pelaku semua. Ini contoh aja banner yang kami buat, yang misal si ini produk X gitu ya, kita tulis diskon sekian persen gitu kan di 12 ini produk B C D, jadi di list gitu ya. Kalau memang itu mau di sales dibuang, syaratnya jangan dipersulit tapi diskonnya diperbesar ya. Nah, itu yang perlu disiapkan di desain toko ya. Itu yang ada di marketplace, etalase dan banner ya. Itu dari sisi tampilan gitu. Kemudian dari sisi sosial media, nah kalau desain 12-12-nya dikeluarinnya jangan sekarang ya, tapi 25 tanggal 25 ke atas ya, 25 jatahnya mantul sale ya, nanti biar mantul sale jalan, tanggal gajian. Nah, tanggal 1 itu start banner 12 muncul, kemudian etalase 12 juga muncul gitu. Terus di marketplace ads itu nanti kita perbanyak yang
nambah ke keranjang belanja. Jadi marketplace ads ini kalau di kami jalan terus, cuma di grafiknya ya pada sisi grafik itu kalau kita lihat ini memang nggak pakai iklan. Biasanya di grafik itu kalau nah di sisi grafik itu seringnya terjadi penjualan itu besarnya di 25 ke atas ini ya di sini biasanya di agak tinggi mulai meninggi kemudian di sini sampai tanggal kembang ya tanggal kembangnya kapan nanti tanggal kembang besok berarti kan sampai di sini. Nah nanti di tengah bulan ini slow nggak biasanya jumlah pencarian itu juga nggak memuncak gitu. Ya, nanti di sini tuh Pak nggak akan di 100%. Biasanya seringnya kalau di toko kami dan klien-klien tuh ini paling di 60 sampai 80% pencarian banyak. Tapi konversi itu seringnya ya di sampai batas tanggal kembang, kemudian di tanggal 25 ke atas. Jadi tanggal-tanggal di marketplace yang slow apa bukan slow ya, yang trafficnya nggak besar itu ya di tanggal di atas tanggal kembang, berarti di 13 sampai 24 ya. Di 13 24 ini biasanya trafficnya nggak akan sebanyak tanggal gajian. Kemudian tentang hari ya, hari ini juga kalau tanggal biasa itu yang penjualan pembelian sampai malam tuh biasanya di hari Sabtu Ahad, jadi malam Ahad gitu karena besok libur orang-orang tuh ada yang belanja tengah malam itu kalau di mayoritas toko-toko yang kami pegang iklan tetap harus jalan 24 jam. Nah, besok 12.12 itu hari Senin ya. Jadi 11, 12, 13. Padahal biasa ini promonya kalau saya lihat di Shopee itu ada yang sampai 13, ada yang 14. Nah, berarti teman-teman harus jagain 11, 12, 13, 14 itu iklan jalan 24 jam dan eh, budget iklannya harus dibesarin ya. Kemarin ada yang kita setting 1 juta, ada yang 10 juta gitu. Jadi kalau iklan pas udah bagus, kemudian produk itu laku, batas iklan harian itu dibuat gede banget gitu loh. Ya, ada yang bilang tanpa batas, semua saya nggak pakai tipe yang kayak gitu, tapi saya buatnya udah di angka jutaan per hari ya. Saya tim saya ya, karena yang jalanin tim gitu. Kalau yang saya jalanin juga paling di 1 juta sampai 10 juta. Jadi memang kita gedein di tanggal-tanggal kembang itu, terutama yang iklan otomatisnya bagus ya. Jadi digedein di tanggal kembang itu hampir semua di lossdown. Tapi di tanggal-tanggal persiapan di hari ini ya mulai sekarang itu sudah mulai pemanasan. Maksudnya iklan itu tetap jalan walaupun budgetnya standar. Ya nanti makin naik itu mulai di sini. Ini mulai naik budget iklan terus naik sampai ini di hari ini itu akan lost doll gitu ya. Lost doll tuh jog-jogan gitu loh. Pokoknya kita lihat keranjangnya makin naik tuh makin kita naikin gitu loh. Cuma kan dipanasin dulu di hari-hari terutama 25 ke atas. Ini ya tetap iklan, tapi iklannya nggak terserap dengan biasanya iklannya terserapnya biasa. Chatting juga biasa. Tapi kalau mulai di tanggal gajian terus ini 12 biasanya trafficnya jor-joran gitu. Nah, itu untuk strategi waktu iklannya ya. Biasanya seperti itu. Terus nah, yang kedua adalah tim CS chatting dan packing. Nah, pengalaman di tanggal kembar itu untuk toko yang omset 1,2 M per bulan, bukan toko saya. Nanti tiga toko saya ya. Nah, namanya agensi kan pegangnya macam-macam gitu ya. Itu chat di tanggal kembar bisa 1.200 sampai 1.600 chat. Wah, itu di tanggal kembar segitu. Nggak tahu nanti 12 bisa di atas ini. Nah, itu berarti kan perlu tim CS kurang lebih 2 shift gitu ya. Berarti ada yang shift malam. Kemudian tim packing. Nah, ini orderan jangan 3 cuma 99 plus ya. Tapi
bisa di atas ini. Ya, bisa 200, 300, bahkan 500 sampai 1000-an per day tergantung produknya ya. Nah, ini butuh berapa tim packing ya yang teman-teman persiapkan. Kalau packing teman-teman udah biasa di tanggal kembar itu 100, 200, 300, 500 sampai di atas 1000. Nah, itu butuh berapa tim packing gitu ya. Kalau saya kalau saya eh, kalau saya pernah ngitung, saya di toko online saya satu orang tim packing itu yang packingnya pakai bubble wrap dan box ya, dan boxnya itu bikin sendiri ya, maksudnya bukan yang udah jadi, dulu masih pakai kardus dibentuk itu sehari biasanya 77 sampai 80 paket kemampuan dia ketika dipromokan sama marketplace ya. Jadi dulu saya termasuk sering dipromokan karena berani ngasih harga yang sangat kompetitif ya. Tapi lama-lama juga pusing karena untuknya lebih kecil gitu. Ya, dulu yang ngejar rating ya di awal gitu. Nah, berarti kalau satu orang 80 packing, berarti kalau itu nyampe di 200 sampai 300 mungkin butuh 3 sampai orang packing. Nah, berarti disiapkan mulai dari sekarang, misal cari freelance, mahasiswa, atau siapa. Nah, itu dipersiapkan, di training dulu caranya packing, caranya biar cepet gitu kan. Atau nanti tim-tim lain diminta bantu packing. Tapi tantangannya adalah, ya tantanganlah, semua tim marketing sales akan sibuk ya. Semua proses di sini itu akan lumayan sibuk ya. Iklan juga nggak boleh ditinggal-tinggal. Ya, promo ini udah harus disiapkan jauh-jauh hari. Kemudian ini tadi udah selesai. Chatting itu tadi di angka udah segitu. Belum lagi ketambahan belum lagi ketambahan kalau kita harus, nah di tanggal kembar ini live-nya jangan berhenti ya. Terutama 12-12 itu live-nya kalau bisa 24 jam. Tapi gantian. Ya, ini yang perlu disiapkan ya. Untuk brand tertentu 24 jam itu. Nah, kalau biaya iklan tadi yang saya maksud apa? Yang saya maksud adalah batas modal harian dan biaya per klik. Ya, itu bisa naik di atas biasanya. Misal biasanya 500 bisa sampai 1000 ya untuk biaya per klik. Selama masih untung, posisi rata-rata masih di atas 5, nah itu biasanya kami naikkan bisa sampai berlipat-lipat ya. Biasanya 500 jadi 1000 ya, tapi tergantung keuntungan produknya. Nah, terus budget harian biasanya yang 100.000, 200, 300 itu bisa naik di 1 juta. Ya, batas modal harian. Nah, bahkan kalau masih bagus dinaikin 10 juta. Ya, ada toko yang kita setting 10 juta. Tapi habisnya juga cuma 3 sampai 4 juta gitu ya. Nggak diserap semuanya karena gini, sebagai pemilik mall dia harus bagi-bagi pengunjung. Ya, ibaratnya teman-teman punya suatu mall di Yogyakarta. Mallnya rame, tapi kan nggak adil kalau hanya dikasihkan ke eh, salah satu toko aja yang dia berani bayar paling mahal. Ya, misalnya yang di depan, biasanya donat atau ayam, itu kan ditaruh di depan atau roti ya. Kalau di Jogja kan mal-mal itu bisa makanan di awal. Nah, nanti kan yang di atas-atas ngerasa rugi, aku jualan di mall kok pengunjungnya sepi. Nah, kita sebagai pemilik mall harus membagi traffic. Misal saya yang punya toko hijau atau mall hijau, ya 10 juta itu kenapa nggak saya ambil semua? Karena nanti yang bayar cuma 100.000 besok nggak top up lagi. Yang bayar 500.000 nggak top up lagi. Yang 1 juta nggak top up lagi. Ya, terus barangnya jadi variasinya sedikit. Jadi sebagai pemilik mall harus adil. Ngasih traffic yang bayarnya punya modal harian iklan sedikit, ya dikasih sedikit walaupun tetap untung. Kemudian yang ngasih besar ya dikasih traffic besar, juga diuntungkan. Makanya iklan otomatis di Shopee juga di beberapa kategori itu bagus, di Topet juga otomatis juga ada yang bagus gitu kan. Karena ya biar kalau otomatis
marketplace itu yang bagi trafficnya. Ya, makin besar yang kita kasih, bisa aja kalau produknya kompetitif, kita dapatnya juga makin besar gitu. Nah, termasuk Lazada juga. Lazada malah otomatis full gitu loh. Kalau Shopee masih ada yang manual, ada yang otomatis. Ya, tapi kalau otomatisnya Shopee bagus, biasanya kita mainnya cuma naikin biaya batas modal harian gitu. Nah, kalau Topet ada yang otomatisnya bagus, ada yang manualnya bagus. Ya, biasanya kami coba pertama manual dulu. Ya, semua ikutin rekomendasi. Ya, jadi kalau di Topet kan bikin grup dulu. Satu grup itu satu jenis kategori produk. Nah, setelah itu ya kita ikutin rekomendasi, baik rekomendasi per kata kunci maupun rekomendasi yang di atas kata kunci tersebut gitu ya. Nah, nanti kita lihat dapat tayangannya berapa. Nah, dapat tayangan yang kurang bagus, saya naikin lagi di atas rekomendasi, modal hariannya dinaikin gitu. Nah, kalau misal nggak untung, baru saya coba ke iklan manual dengan modal harian 100.000 sampai 10 juta per hari gitu kan. Kalau bagus ya nanti bisa sampai di angka ya 10 juta per hari biaya modal hariannya. Ya, jadi kalau iklan sebenarnya teknisnya sekarang ya marketplace itu makin bagus kok gitu loh iklan otomatisnya. Tapi balik lagi kita juga harus pinter-pinter untuk tahu kapan otomatis, kapan manual gitu kan. Dan strategi itu tiap kategori beda-beda. Ya, itu tadi untuk live berarti kita harus menyiapkan tim live kurang lebih kalau bisa di hari-hari itu lembur-lembur ya karena yang konsumennya juga ini belum yang live ya, tim live 24 jam gantian ya. Saya pun ngajar dua, bukan ngajar ya, kuat sih kalau ngajar. Cuma kalau live nggak tahu ya. Nggak semua orang tuh kuat ngajar kayak gini 24 jam ya. Mau mau saya coba gitu ya, saya live gitu. Kayaknya enggak ya. Jadi harus disiapkan shift-nya juga, shift live-nya. Ya. Nanti lihat aja kalau misal tahun ini belum siap, teman-teman bisa lihat dari brand-brand besar cara mainnya seperti apa. Ya, terus tadi barang ya tadi udah. Nah, pokoknya diskon paling besar hancur-hancuran mana hancur-hancur kayak harga hancur itu harus dikeluarkan di 12-12. Jangan sampai setiap bulan kayak gitu nanti brand kita dianggap memang aslinya harganya cuma cuma segitu gitu loh. Ya, jadi cukup barang-barang yang di sell aja. Yang best seller dan mid seller jangan sampai kayak gitu nanti dikiranya aslinya oh ini memang harganya segini ini bukan nanti akan merugikan brand tersebut gitu. Nah, ini tadi udah, ini udah. Ya kalau strateginya sama aja ya teman-teman ya. Ini nggak akan bahas teknis yang biasanya. Ini udah sering saya bahas. Nah, itu aja sih biasanya peningkatan traffic di situ gitu ya. Jadi kalau mau slide-nya tinggal tak kirim di di kolom chat ya. Ini ada chat cara ngiklan di Topet ya. Tapi ya ini di bagian bawah ini ada cara ngiklan di Topet. Ya, dari misi 1 sampai bikin grup. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau untuk agensi kami bayarnya bulanan ya untuk bayarin tim. Jadi kita yang nge-training, kami yang nyiapin meja, kursi, internet, AC gitu, nge-training timnya mayoritas uh, kita training gitu ya. Dan saya sendiri ya di kantor ini saya dapat mayoritas Senin sampai Jumat saya di kantor kalau nggak ada janji ya untuk nge-training dan mengoptimasi klien gitu ya. Jadi kalau ada yang tim butuh ya kita langsung bedah klien tersebut gitu. Jadi bulanan gitu.
Dan biasanya idealnya ya tiap toko itu ada 20-30 produk, kemudian yang diiklankan itu 5-10 produk. Per produk biasanya budget iklannya 25.000 sampai 50.000 per hari per produk. Cuma nggak selalu habis juga gitu. Kemudian untuk biaya per klik biasanya mulai dari 200 sampai 500 per klik gitu. Itu untuk cara ngiklannya. Tapi yang penting itu adalah ya kita tahu trennya gitu. Kita tahu trennya. Apakah misal kayak buku-buku pendidikan itu di buku apa di Harbolnas akan naik gitu ya, buku kuliah misalnya. Oh iya, ini di buku kuliah naiknya di Agustus, September, terus turun ya. Desember juga turun gitu ya. Nah, ini beasiswa kuliah apa ya, buku referensi mungkin kata-katanya apa gitu kalau buku kuliah. Ya ini juga naiknya September ya. Mungkin orang masuk kuliah apakah September, kemudian misal saya mau beli buku kedokteran gitu kan. Kedokteran gitu ya. Saya cita-cita saya waktu kecil itu jadi dokter gitu ya. Nggak taunya setelah gede berubah gitu. Setelah sekolah di farmasi kok kayaknya berat nih, jadi berat bukan berat. Oke, terus pindah pengen IT atau psikologi gitu. Qadarullah ketemu bisnis online. Nah, kita lihat apakah buku-buku kayak gini itu trennya mengikuti tanggal kembar atau ternyata dia nggak peduli tanggal. Kalau nggak peduli tanggal ya kita santai aja, nggak terlalu fokus di situ. Tapi bisa aja mungkin para mahasiswa itu ada yang nunggu-nunggu gitu loh. Dia udah nge-wishlist, masukin ke keranjang belanja, ya terus pengen beli di 12.12. Makanya nanti bisa dicari ya apakah tipe produknya ketika tanggal kembar ya, bisa lihat di grafik iklan itu penjualan meningkat nggak. Kalau meningkat kemungkinan tipe pembelinya adalah yang menunggu tanggal kembar ya, karena kalau anak-anak dapat kiriman juga nggak tahu apakah setelah orang tua gajian atau kapanpun juga nggak tahu. Nah, termasuk kalau jualan eh, kalung, gelang, aksesoris itu kaminya di tanggal kembar atau di hari gajian. Nah, kemungkinan kalau di tanggal kembar juga besok 12.12 harus jor-joran. Ya. Ada yang lain mau tanya kalau celana jeans, nah celana jeans jumbo, kemudian legging, skincare ini juga sama. Kita lihat nanti trennya celana celana jeans ya tadi ya. Kita lihat secara tren ramenya di bulan apa. Nah, tadi celana jeans ya. Celana jeans. Jeans. Nah, ini kayaknya mau naik ini 12.12 nih, harus hati-hati. Coba kalau nggak pakai jumbo, celana jeans itu naiknya Ramadan ya. Ini mau lebaran itu orang beli jeans gitu kan. Nah, berarti sekarang cenderung landai. Nanti 12.12 nih mau naik nih, siap-siap, tapi nggak akan sepanen eh, Ramadan pas mau lebaran. Berarti diskonnya besok aja di lebaran ya. Cuma kalau ada ukuran tertentu sama warna tertentu yang nggak laku, model tertentu, celana jeans yang nggak laku, ya bisa aja teman-teman sales di 12.12 ya. Kalau itu celana celana jeans ya. Kalau legging ya, legging trennya kayak apa kita lihat. Lihat. Terus data di sini juga kita lihat celana jeans menurut yang Google ini juga sama, di bulan April naiknya, bulan ini landai, 2 Desember naik sedikit tapi nggak akan menyamai Ramadan. Terus celana jeans yang banyak dicari saya urutkan ya. Kulot jeans, boyfriend, jeans pria, levis, levi, kekinian, oke, cutbre ya, modelnya yang dicari cutbre. Ya, biasanya ada high waist ya dan seterusnya.
Ini tak downloadin, bentuknya Google Sheet ya. Tak tulis di kolom komentar nanti buat teman-teman yang di mana ya. Oh ini. Nah ini bisa Mbak siapa tadi pakai ya. Aku copy ke kolom chat. Nanti bisa jadi rujukan kalau mau ngiklan kemana. Ya. Terus lagging ya. Lagging rame terus nih saya lihat. Rame terus. Puncaknya Agustus. Wah ini nggak tahu orang beli beli legging. Betul yang ngomongnya legging ya. Legging apa legging? Itu adalah Agustus gitu. Oke, pertanyaan bagus ya. Herbal itu pengalaman saya punya, saya sempat punya gitu. Nggak terpengaruh, ya, nggak terpengaruh sih. Kan dia kebutuhan ya, tiap hari orang butuh, butuh sehat, butuh itu biasanya nggak terpengaruh. Jadi ya nggak harus ngediskon juga. Karena kalau ngediskon kan nurunin nurunin persepsi tentang brand tersebut. Oh ternyata herbalnya murah, ternyata modalnya cuma segini gitu. Jadi nggak usah ngediskon nggak apa-apa kalau traffic udah besar, traffic dari marketplace sudah besar, nggak usah ngeluarin voucher dan sebagainya. Jadi cukup fokus di live aja, live dan ads saja. Ya, jadi kalau nggak boleh diskon ya seperti itu. Ini legging, tunik dan legging, celana kargo, outfit legging hijab, OOTD pakai legging dan seterusnya. Oke, nggak tahu mungkin Agustusan kali ya. Kalau kita lihat di Google, budget iklan biasanya kami mulai 200 sampai 500 per klik ya. Jadi di 200 nanti kita lihat misal di Shopee atau marketplace lain sama sebenarnya. Oh, bukan yang ini yang iklan kata kunci. Itu dapat posisi rata-rata berapa? Nah, ini saya cari dulu. Kemarin di bulan 8 ya, kita lihat di bulan tanggal 22, 24 lah. Nah, misal dipasang 200 itu dapat posisi berapa? Nah, kalau 200 udah di 4 berarti ya lumayan gitu. 200 aja nggak apa-apa gitu. Ya biasanya yang kita target adalah ini posisi 2 sampai 5. Ya kalau 23 kayak gini berarti masih kurang. Nah, ini dinaikin. Ya, dinaikin supaya dapat 2 sampai 5. Supaya apa? Jumlah dilihatnya naik. Kalau posisi rata-rata di bawah, jumlah dilihatnya pas kemungkinan besar akan kecil, seringnya seperti itu. Dan untuk modal harian itu saat ini mayoritas kami di 50.000 ya. 50.000 itu bisa jalan 24 jam dari jam 00 sampai 24.00. Kalau 25, kalau masih latihan biasanya di 25, tapi biasanya kalau iklan mulai jam 8 itu di jam 3, 4, 5 sore, pokoknya nggak sampai jam 10 malam biasanya udah habis. Tuh. Ya, jadi kami mulai dari 25 sampai 50. Seringnya sekarang saya di 50.000 per hari per produk. Ya. Tapi kalau masih latihan di 25 dulu nggak apa-apa, nanti dilihat. Kalau nggak sampai 24 jam, berarti harus dinaikin. Toh juga nggak habis kok, ini di setting 25.000, habisnya juga cuma 11.000. Oke, terus ini ya. Coba kita cari trennya legging dulu. Nanti biar dapat kata kunci. Ini Agustus legging hitam. Nah, jadi gini mindsetnya ngiklan itu harus pakai mindset pebisnis. Jadi namanya kita, nah ini tadi saya lupa jelasin di awal. Jadi kita kita ngiklan itu kayak kita punya toko offline. Ya, misalnya kita buka toko di pinggir jalan, kita pengen ngasih tahu ke eh, pembeli tersebut gitu kan.
Ya, kita pengen ngasih tahu pembeli tersebut bahwa kita lagi buka toko baru. Ya. Nah, teman-teman kan gini aja. Misal ada suatu brosur nyampe ke rumahnya teman-teman dan ternyata teman-teman butuh produk tersebut. Ya. Misal ada toko olahraga baru dan dia lagi promo sepatu olahraga. Ya, ternyata teman-teman datang ke tokonya nggak langsung beli. Nah, tapi teman-teman udah nandain nanti kalau aku gajian, aku sepatuku rusak, aku akan beli. Nah, pembeli kita itu kayak gitu. Kita tiap hari ngiklan, ya itu supaya apa? Orang mengunjungi toko dulu. Malah salah dia masukin keranjang, belinya kapan? Itu terserah uangnya dia kapan ya. Kecuali kita mau broadcast ini lagi ada promo, baik lagi sekarang trennya ya tanggal kembang sama tanggal gajian. Nah, makanya di fase awal toko itu harus benar-benar di eh, benar-benar dibagusin dulu sebelum kita sebar brosur atau beriklan. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu biasanya seperti itu ya. Jadi kalau pasti ada orderan belum tentu, tergantung produknya. Ya. Nih, saya coba liatin. Ini ada toko yang lagi saya handle. Nah, ini saya. Nah, terus baju koko anak, kita coba lihat trennya dulu, baru bakal berpeluang naik atau enggak. Nah, cuma dari data udah kelihatan ya, cuma Lebaran naik 12-12 pun enggak akan sebesar Ramadan. Januari turun drastis, tapi mulai naik. Kita lihat data Google, baju koko anak. Kalau saya sih ngelihat paling itu ngesel-ngesel aja ya, tapi nggak akan se penjualan nggak akan sebesar besok Ramadan. Kok nggak ada ya ini idenya? Nah kalau ini kita lihat dulu ya. Nah, biasanya iklan 50.000, 25 sampai 50.000 itu dapat penjualan berapa tergantung brandnya. Kalau brandnya bagus itu biasanya akan ada penjualan ya. Bahkan ada yang iklannya cuma 1,7 omsetnya bisa puluhan juta ya. Karena brandnya bagus. Nah, sebentar ya, saya coba cari data dulu. Nah, kalau gula aren trennya stabil ya, maksudnya nggak terpengaruh ya. Justru ini Oktober naik gitu, terus naik ya. Dan mungkin tempatnya nggak mesti di Shopee. Kalau gula-gula kayak gitu biasanya di Google. Supaya kita lihat Victor Laris, terus kita cek di data Shopee. Oh, gula lumayan juga 61.000 ternyata ya. 61, 21.000. Mungkin Shopee cocok ini kalau oh ya, tinggal gulanya itu di harga berapa? Ini di harga 27 sampai 31 bisa laku 1.000, 44.000 bisa 831. Berarti ini kayaknya nggak terpengaruh musim ya. Maksudnya ini harga segini udah banyak yang laku ya. Tinggal nanti dicari caranya biar biar penjualannya bisa seperti kompetitor ini ya. Jalan-jalan dulu gitu. Terus iklan 3 juta, ya itu tadi saya coba liatin ya kalau brandnya bagus. Nah, saya masuk ke harus di Telegram klien ya, tapi nanti nggak saya sebutin produknya. Saya cuma mau download eh, grafik iklannya aja dan kata kuncinya nggak akan dilihatin. Saya carinya ya. Saya coba cari. Saya coba cari screenshot ya berapa dapat berapa. Nah itu eh, nah saya cari screenshotnya.
Nah, biar teman-teman bisa, wah ini saya cari yang grafik. Nah, ini ketahuan nanti produknya apa yang nggak ada produknya aja. Oke, saya cari yang grafik. Ya, ini. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau toko biasanya yang bagus di kami itu nggak gaduh-gaduh. Satu tema, nggak dicampur-campur. Ya, tapi fashion tuh masih bisa kalau baju anak, wanita, pria itu kan masih fashion. Tapi kalau ketambahan herbal, obat kuat itu nggak cocok. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang kayak kita kan juga kalau beli barang kan nggak langsung dibeli juga. Kalau pembeli nggak beli juga kita jangan marah. Oke, kita jangan, saya tak cari grafik sama satu lagi. Saya tak kumpulin beberapa studi kasus ya. Ini kalau brand di sosmednya bagus, iklannya bisa murah. Iya, di PHP ya. Makanya di check outin. Oke, ini tak saya buka dulu. Tahu mana ya tadi ya? Oke, ini adalah contoh iklan tanggal 21 Oktober sampai 31 Oktober tahun ini. Iklan 2 juta dapat 5,8 juta itu. Nah, ini memang produknya bukan kesehatan ya, bocorannya bukan kesehatan, produknya produk fashion, tapi sosmednya saya lihat dulu ya followernya berapa. Ya ini 10 hari aja ya ada yang segini itu. Oh iya, dia followernya 28.000. Oh ada dua, 190.000 sama 28.000. Itu 10 hari di Oktober itu segini. Di tanggal kembar saya lupa kemarin berapa. Kayaknya tembus puluhan juta juga. Ya, terus ini yang kedua, eh, nah ini produk kesehatan yang brandnya di sosmed, follow-nya saya lihat dulu ya. Pengaruh sosmed terhadap penjualan. Nah ini sosmednya 47.000 IG-nya. Itu ini di tanggal 11 ya ini ya nggak salah ya, atau sebelum 11 itu ngikan 181 udah dapat 1,4 juta. Terus
Nah, ini 11.11 nih, berarti tadi sebelum di 11.11 cuma 135.000 bisa dapat 18.400.000 karena brandnya bagus ya. Kalau brand di sosmed nggak bagus biasanya eh, iklannya belum tentu semurah ini gitu. Jadi balik lagi di kategori tertentu itu perlu dibantu sosmednya bagus supaya orang jadi percaya. Terus ya ini 12 sama 13-nya ngiklan 500 dapat 9.300.000. Nah, tadi yang saya maksud tuh follower Instagram ya, maksudnya follower itu sebenarnya sebagai tanda ini brandnya sih di oh, dipercaya gitu loh, dipercaya oleh netizen gitu. Pas dia kena iklan di Shopee, dia cek sosmednya, oh iya eh, dia sosmednya aktif dipercaya akhirnya pada beli gitu. Jadi memang eh, pengaruhnya itu lebih ke brand orang tuh percaya gitu, terutama produk yang diminum herbal, kayak skincare, herbal, kolagen dan sebagainya itu sosmednya memang harus ada Instagram, YouTube dan sebagainya gitu. Ya. Itu sih pengalaman kami iklan akan bagus dan sangat murah kalau brandnya bagus. Coba, coba ada yang lain ya yang nggak pakai yang nggak yang sosmednya nggak bagus. Saya coba cari studi kasus, tapi produknya itu spesifik banget, produk hobi. Ya saya cari dulu ya, saya cari grafik iklannya. Ya coba muka-muka ada nanti biar teman-teman tahu. Oh ini kalau produk nggak pakai sosmed tapi produk hobi dan spesifik hobinya maka oh nggak ada ya, nggak ada grafik iklannya, adanya grafik omset. Itu produk hobi. Oke ya coba. Ya teman-teman boleh ya ngirim link tokonya kalau mau saya bedah. Waktu saya lumayan free mau kita bedah ya kita. Wih cakep. Ya udah ada logonya. Nah, saya coba saya screen. Punyanya Mas siapa ini ya? Nama tokonya. Ya ini bagus ya desainnya ada logonya, performa catnya juga keren 95%. Ada keunggulan toko. Ya, ini kok agak ngezoom ya. Oh iya. Oh, tadi udah masuk ini saya ngelihat tampilan ini kayaknya udah masuk penjualan terlaris sih. Maksudnya di ini gimana nih keluar full screen-nya gimana ya? Bentar. Oh, gini. Ya cuma hati-hati nih nomor HP ini kalau Shopee pas razia moga-moga nggak kena. Nah, terus ini etalasenya jangan kebutuhan memasak ya, tapi gula aren. Oh, ini udah keren ini. Ya, biasanya kalau kayak gini kan iklannya kalau saya lihat di data ini kan gula aren ini semua saya ngiklan ke turunannya ini. Ya, nanti di 200 sampai 500 dapat posisi berapa? Kalau masih posisinya masih agak di bawah, saya naikin. Nah, kalau dinaikin posisinya penjualan naik, saya naikin lagi sampai ketika dinaikin biaya per kliknya udah nggak untung. Nah, ketika biaya per kliknya naik, kemungkinan di sini modal hariannya akan naik 25.000 sampai 50.000 itu nggak cukup untuk sehari. Biasanya nyampe di 100.000, 200 dan seterusnya. Kalau itu makin bagus, ininya makin saya naikin. Di Topet juga makin bagus saya naikin gitu. Ini soalnya produknya saya lihat di Shopee udah jadi tinggal dikasih traffic terus gitu. Nah, ini udah oke cara ngikut. Kalau di iklannya cuma kayak gitu. Kalau promo bebas kapan mau
mau promo ya. Cuma ini aja udah yang 1 kiloan udah oke banget ini penjualannya, tinggal dinaikin sih. Ya. Dan ini fotonya kayak gini pun udah diterima ya. Maksudnya kalau saya lihat di ini kan sudah masuk di sini 364 dengan harga yang menurut saya sebenarnya sudah bersaing. Cuma kalau kita lihat secara packagingnya ini masih masih lebihan ya, dengan harga yang kurang lebih di atas sedikit pakai packaging kayak gini, penjualannya bisa 1.000 lebih. Nah ini nanti kita cek sosmednya LSI Shop gitu kan. LSI Shop itu sudah penjualannya 1.000 lebih. Ya yang ini pun fotonya kurang lebih sama ya, bisa 722 ya. Nanti dicari ini kok dua ini bisa di atas saya gimana? Ya dicek aja di dalam sini ada harga grosirnya sama enggak, kemudian fotonya isinya apa aja, lalu eh, deskripsinya seperti apa, terus jualan apa lagi selain produk ini. Oh ini juga kayaknya cuma gula aren doang ya, mayoritas ya. Oh ternyata ada minyak wijen. Nah bisa aja ditambah variannya, biar orang sekali beli dia juga beli yang lain. Kalau punyanya Mas Jabodetabek ini kan gula aren sama Nescafe ya, coba masuk ke sini, cari nih minyak wijen, jahe merah bubuk, ya, untuk sebagai penambah traffic dan rating gitu. Ya, jalan-jalan ke kompetitor cara mainnya seperti apa, biar orderannya bisa naik sampai di angka 500 sampai 1.000 lebih per bulan. Nah, ke sini juga, oh ini harga grosirnya segini, diikutin aja. Oh ini expirednya, terus tokonya jualan apa, semua produk, ya gula aren semua, hanya berbagai bentuk. Nah, bisa nggak bikin bentuk yang kayak gini? Ya. Oke, kalau organik sekarang nggak terlalu. Biasanya kalau toko nggak ngambil paket iklan. Jadi di kami kan ada yang mas tokonya didesainin doang, terus nggak diiklanin. Nah, biasanya itu kalau produknya nggak kompetitif, ya harganya biasanya itu nggak, harus dikasih traffic, ya dikasih traffic iklan baru cepat kelihatan hasilnya. Kalau nggak dikasih traffic biasanya di atas 1 bulan 2 bulan baru ada yang chatting dan beli, tapi tergantung kategori produknya. Oke, itu nanti digulangkan seperti itu cara mainnya. Terus tadi ini sebentar saya mau copy linknya. Nama tokonya unik ya, Bledek gitu. Bledek itu kan petir ya. Oke, ini persentase chatnya bagus. Oke, penilaian udah 70. Nah, ini juga udah ada keunggulan. Ini banner juga udah berisi. Cuma aku biasanya nggak serame ini sih desainnya ya. Jarang pakai desain yang serame-rame ini. Ya, tapi kalau di bagian bawah ini kena ketutupan cashback ekstra murah murah lebih dan seterusnya gitu. Biasanya kalau di bawah ini ketutupan cashback ekstra murah lebih dan kawan-kawan. Nah, jadi biasanya ini kita persimpel. Misal kayak gini kan sebenarnya jenis-jenis kistanya itu nggak perlu disebutin banyak-banyak. Ini udah tahu obat herbal kistanya itu nggak perlu sebanyak ini, biar ini bisa naik, ini bisa naik, icon-icon di bawah ini bisa naik, nggak ketutupan promo-promo yang bawaan di Shopee, termasuk kata obat. Ya, ini udah tahu ini obat herbal gitu. Jadi obat herbal sakit pinggang, sama kejepit, encok, itu bisa dibuat cuma 2 baris gitu. Ya, jadi ini biar nggak ketutupan ini. Nah, selebihnya tinggal dikasih iklan aja. Saat desain udah ya. Ya sama ya, cari apakah herbal yang lain cara mainnya kayak gini gitu. Soalnya kalau terlalu rame nggak pas juga juga biasanya orang malah nggak percaya gitu. Oke. Terus kalau ngiklan sama ya kayak tadi, caranya ngiklan gimana? Caranya ngiklan
Saya iklan kan tinggal buat iklan pertama isi saldo gitu kan. Data customer biasanya di bisnis saya ya, Cung. Di bisnis saya, maksudnya gimana? Nomor HP, kalau nomor HP kan udah lama dihilangin. Tapi katanya kalau pakai Jenny, sebut merek deh, pakai platform omni channel gitu, itu nganu sih apa? Bisa ngambil data ya, cuma nggak tahu. Saya masih ada Jenny omni channel ini, oh Gini, bukan. Ini katanya masih bisa. Coba nggak tahu ya, ini aku masih bisa login atau enggak. Oh nggak bisa ya. Ya jadi alamat pembeli enggak masih bisa ya, kalau alamat pembeli masih bisa kelihatan ya, coba saya lihat di akun yang saya pegang. Yang nggak bisa kan nomor HP ya, nomor HP. Coba saya. Iya, cuma nama sama nomor HP yang nggak bisa, alamatnya masih bisa. Ya, ya kalau gitu ya. Oh iya ya. Terima kasih Mbak Sonya ya. Soalnya setahu saya juga bisa. Itu ada insight dari Mbak Sonya ya, bahwa kalau pakai Jenny bisa kelihatan tapi setelah selesai. Ya kalau di aplikasi Shopee yang di sini kan nggak bisa ya, walaupun udah selesai. Saya lihat pembeli-pembeli yang kemarin di toko-toko yang saya pegang itu nggak muncul sih. Ya tetap nggak muncul walaupun sudah diterima gitu. Oke, ini tadi ada yang nanya caranya iklan. Kalau cara saya iklan itu sekarang sudah makin mudah kok. Ya, itu sudah makin mudah. Caranya kan tetap isi saldo. Nah, isi saldo biasanya saya di 100 sampai 200 ribu. Nah, ngisi saldo ini pekanan. Ya, supaya apa? Ya nggak sampai habis. Iklan kalau udah bagus jangan pernah habis. Ya, pengalaman di toko kami juga yang lama-lama, tapi sudah punya SOP itu kita nggak habis. Nah, di toko-toko klien, mitra, ya yang pakai agensi kami, tantangannya adalah eh, kalau tanggal-tanggal kemarin kan biasanya iklan cepat habis. Ya, nah, pas habis lagi oke-okenya iklannya nggak dikasih lebih budget iklan, akhirnya orderannya nggak maksimal gitu loh. Ya iklan berhenti jam 7 pagi gitu, terus nggak harus dilebihin. Kalau tanggal-tanggal kembar itu budgetnya harus dilebihin dari tanggal biasanya gitu. Ya makanya anggaran iklan itu anggarannya per pekan. Ya habis nggak habis sepekan dikasih sesuai kebutuhan tiap pekan di situ. Di kami juga kayak gitu. Di sini kan kami jalanin Facebook Ads juga untuk kami sendiri ya. Google Ads itu tim advertisernya pengajuan per pekan. Ya bikin laporan pengajuan ke manajemen, manajemen ACC, terus ditransfer, dimasukin ke Genius. Ya, budget iklan pekanan habis nggak habis ya segitu gitu. Pekan depan pengajuan ya segitu lagi. Ya. Nanti kalau omsetnya naik baru boleh naikin eh, budget iklan. Kalau omset nggak naik ya dikasihnya segitu. Pokoknya target omsetmu segini, per bulan kamu dikasih budget iklan 15%. 15% sebulan dibagi 4 itu sekian. Tiap pekan kamu dapat segini. Habis nggak habis dikasih segini. Terserah mau dipakai Facebook Ad, Google Ad, TikTok, kemudian endorse, marketplace, pokoknya segini sebulan dengan target omset segini. Nah, kayak gitu tim advertiser enak, tim marketing, kita nyebutnya tim marketing ya, karena dia nggak cuma ngiklan gitu. Ya, dia akan membagi buat Facebook Ads berapa, Google Ads berapa, dan seterusnya,
sesuai yang penjualannya paling banyak. Termasuk untuk produk. Ya, misal nih ngisi saldo Shopee 1 juta. 1 juta itu nggak semua dikasih 1 juta, dibagi. Oh, produk best seller 200.000, produk tengah-tengah 100.000, produk yang baru testing itu 25 sampai 50.000 per hari. Ya, kalau best seller mesti biasanya budgetnya yang ya saya bilang yang sampai 1 juta, 10 juta itu produk yang best seller ya. Jadi kita harus punya ranking, nggak semua produk dikasih budget iklan 1 juta, 10 juta, tapi berdasarkan ranking penjualannya. Ya, di ranking dulu yang menghasilkan omset terbesar berapa, yang paling nomor 1 kasih budget iklan terbesar, nomor 2 turunin dan seterusnya. Nah, yang masih testing biasanya 25.000 sampai 50.000 per hari untuk produk-produk yang sedang testing. Tapi balik lagi tergantung margin produknya. Kalau marginnya kecil biasanya nggak sampai 25.000 sampai 50.000. Ada yang marginnya cuma berapa ribu, berapa ratus. Nah, itu bisa sehari cuma di fase testing ya itu 5.000 sampai 10.000. Tapi ya seringnya nggak bisa 24 jam. Ya, ini tantangannya di Herbal itu kalau di Tokopedia itu ngiklannya udah sampai 50.000 baru tayang. 5.000 baru tayang. Dan ya wajar gitu. Saya kan juga punya toko Herbal gitu kan. Kemarin juga ngalamin kayak gitu. Nah, saran saya kalau buat Mas Agus Bledek, perbaiki dulu tokonya. Tokonya menurut saya terlalu rame desainnya. Dipersimpel, diperprofesionalkan. Misal tadi obat apa ya? Cari toko yang sejenis gitu loh. Kalau bisa namanya dirapikan lagi, juga jangan Bledek Roma Jamu Herbal gitu loh. Ya, orang berani beli jamu herbal obat itu kan pengen ini meyakinkan nggak sih tokonya gitu loh. Ya, yang penting tuh herbal itu bisa konsultasi dan didampingi. Terus sudah BPOM, halal, terus bubble wrap dan packaging gitu. Jangan jangan serame ini. Kalau serame ini orang kayak malah nggak yakin gitu. Jadi kayak iklan di pinggir jalan itu yang eh, besar panjang itu iklan memang banyak kami tapi kan orang nggak semuanya yakin gitu loh. Nah, misalnya kita cari ya ini apa obat, ya kita setting aja Kista di Shopee ini kita lihat cara mainnya gimana. Kita lihat dulu cara mainnya seperti apa. Kista, klik terlaris. Tapi kita benar-benar jalan-jalan satu persatu karena di Herbal itu mohon maaf nggak semuanya ada yang fiktif gitu loh ya. Yang fiktif nggak bisa kita jadikan rujukan penjualan. Ya misalnya nih 1.000 belum tentu 1.000 itu beneran penjualan resmi gitu loh ya 24 atau 25 ini kemungkinan udah bukan orderan beneran. Nah, kita cari yang orderan beneran berapa. Ternyata yang orderan beneran nggak segitu ya berarti per bulan paling kita cuma target 30 itu udah bagus. Nah, nanti jalan-jalan cara desainnya seperti apa. Di produk-produk yang merek lain ya, kalau yang semerek kan mesti sekomunitas. Ya, kalau saran saya diperbaiki dulu keprofesionalan tokonya, jangan terlalu rame gitu kan, tampilan-tampilannya. Karena orang jadi kayak nggak percaya gitu. Ya, kayak apotek itu kan simpel-simpel tampilannya. Nah kalau nah keren nih ada pembaruan produk. Terus nah ini juga desainnya ini tantangannya buat Muhibah Store perlu perlu redesign ini ya. Soalnya kurang menarik gitu loh. Online sale ini orang apa online sale nggak tahu. Padahal ini udah ikut promo-promo. Kalau toko buku cari toko buku sejenis ya. Misal apa ini? Hmm, kita coba cari ya yang toko buku sejenis Buya Yahya misal atau apa nanti kita lihat cara mainnya toko-toko lain di toko buku itu gimana gitu. Ini tuh klik terlaris nanti kan kelihatan ya.
Loh, desain-desainnya kan kayak gini. Ya, kalau mau dikasih tulisan ya jangan semua online sale. Di sini nggak ada yang online sale. Bahkan cuma gambar buku doang. Terus apa tadi hikayat Salihin ya. Ya, dilihat cara main fotonya dulu. Ya ada yang kayak gini ditaruh di atas ini. Oke ya, kita ke cara iklan ya. Tadi kita udah ngomongin budget anggaran ya. Jadi anggaran itu insya Allah ya kalau sering iklan tiap bulan itu udah ketahuan. Ya kita lo pegang yang omsetnya ratusan, yang miliaran juga pernah. Budget iklan itu sudah kalau udah pernah iklan sudah hampir bisa diprediksi kebutuhan biaya iklannya tiap bulan berapa. Ya kategori fashion kaki pernah, fashion atasan pernah, minuman kesehatan pernah, macam-macam pernah, ya produk hobi juga pernah. Itu kami sudah bisa memprediksi biaya iklannya per pekan, per bulan berapa. Ya, nah mungkin nggak bisa memprediksi. Memang kalau produk herbal nggak semua bisa diprediksi, tapi pasti ada kata-katanya per bulan keluar berapa. Nah, rata-rata tiap bulan itu dibagi 4. Misal rata-rata tiap bulan habis 10 juta, ya udah per pekan itu ngisi 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 gitu. Nah, masalah terjualnya orang itu kan masuk ke toko nggak langsung beli di hari yang sama. Ya, kita mindsetnya jangan dagang dong. Kita mindsetnya bisnis buka toko di dalam mall. Kalau kita mindset dagang iklan hari ini harus laku, itu kita jualan gorengan aja di pasar, gitu kan? Atau jualan keliling gitu. Kalau hari ini keliling harus ada jual. Nah, kita ini kan buka toko di mall. Terus bagaimana pengunjung mall itu beli ke kita? Kita ngiklan. Mereka udah masuk ke toko kita di dalam mall, nggak beli di hari itu juga. Tapi mereka udah masukin keranjang, paling nggak udah kepenginan, udah wishlist, ya udah ngeklik tombol love. Nah, biaya iklan kita itu adalah investasi untuk tombol love dan keranjang belanjanya pembeli kita. Nah, biar dia beli, kita harus tahu produk kita ini termasuk produk primer, sekunder, tersier. Nah, semakin dibutuhkan dan semakin minim kompetisi atau kita bisa memenangkan kompetisi, semakin cepat kita dibeli. Nah, bagaimana biar cepat dibeli? Kuatin brandingnya, biar orang percaya, gitu loh. Kan udah dijajak-jajak dengan apa kompetitor. Nah, kita kan jalan-jalan itu biar sebagai sudut pandang pembeli. Kalau aku jadi calon pembeli masuk ke kompetitorku, bakal beli atau enggak? Kalau bakal beli, berarti kita masih belum lebih meyakinkan daripada kompetitor. Ya, kita jangan terlalu overconfident. Sekelas kami pun tiap sekian bulan kita riset analisa kompetitor gitu. Ya, maksimal tuh 3 bulan sekali. Teman-teman harus lihat di hasil pencarian kompetitor baru siapa. Jangan-jangan dia lebih bagus promonya, sosmednya lebih bagus. Jadi jangan overconfident dalam bisnis gitu loh. Mau market leader, mau challenger ya yang nomor 2, nomor 3 atau followers, nggak boleh kita dalam zona nyaman gitu loh. Ya, kalau kita mindsetnya pebisnis seperti itu, riset analisa kompetitor itu kalau di level seperti saya itu udah di maksimal 3 bulan udah harus riset gitu loh. Ya di level C ya, CEO, direktur, komisaris, itu sudah seperti itu kami lakukan secara rutin gitu. Nah, kalau kita di marketplace ya, saya riset analisa ini ketika saya pegang klien kayak ini, aku pegang di laptop saya ada 5 toko gitu. Ya saya riset analisa 5 toko ini dalam satu hari jatahnya toko ini pagi gitu kan. Nanti siang toko ini, sore toko ini gitu. Saya bagi waktunya gitu. Ya besok pagi toko apa, siang toko apa, sore toko apa gitu. Sampai toko ini menghasilkan gitu loh. Kita cari caranya gitu. Saya pun pegang 5 toko, melakukan riset analisa dan perbaikan toko sampai ketemu dan perbaikan iklan itu setiap hari. 5 toko dengan kategori yang berbeda. Nah,
Akhirnya kan nanti udah ketahuan, oh cara mainnya buku gini, ini gini, ini gini gitu. Nah, budget iklan ya saya lihat dari grafik itu tadi. Ini di iklan saya ada yang satu toko sebulan setengah bulan dari 500. Ya, di Shopee-nya setengah bulan dari 500, di Tokopedia baru 250. Kayak gitu. Nah, jadi nanti silahkan dicek secara grafik habisnya berapa. Nah, misinya pekanan aja, biar nanti kalau iklannya pas bagus nggak langsung habis. Ya, biasanya itu tadi, ini ada toko yang udah 500, berarti bulan depan saya pengajuan per pekan 250, kalau memang dia habisnya 1 juta per bulan. Nanti yang lain, yang habisnya 10 juta per hari ya nggak bisa dong. Nggak ada sih yang 10 juta, jarang-jarang. Cuma kan yang anu aja masih itu di ratus, kalau omset 100 itu biasanya nggak nyampe 10 juta per hari juga biaya iklannya, masih di ratusan ribu sampai jutaan gitu Pak, omsetnya ratusan juta gitu, yang miliaran kemarin nggak spending ya, ya maksudnya iklannya nggak habis 10 juta juga per hari. Oke, lanjut. Pokoknya latihan ya paling nggak sehari 50.000 dikali 7 berarti 350 ya, kurang lebih di 500 sampai 700. Ya, klik check out, bayar pakai virtual account. Biasanya saya pakai bank swasta yang pelayanannya nomor 1 katanya. Nah, kalau sudah, klik buat iklan baru, lalu iklan pencarian. Nah, ini coba saya nonaktifkan satu ya, biar ada praktek pakai toko seadanya. Nah, terus kalau iklan serupa itu gampang. Saya seringnya main otomatis doang, kasih modal harian 50.000 sampai 100.000. Nggak semua produk itu di bawah 50.000 bisa tayang. Ya, karena kalau produknya banyak, saya setting satu-satu lumayan. Saya seringnya iklan serupa pakainya otomatis. Tapi kalau iklan pencarian, saya pakai manual, modal harian, biasanya kalau latihan 25.000, tapi kalau udah ketahuan grafiknya, itu di 50.000 sampai 100.000. Pilihnya iklan produk, kalau iklan toko baru ini belum muncul, tapi kalau udah muncul caranya juga sama. Terus pilih produk, pilihnya satu doang, kalau lebih dari satu jadi iklan otomatis. Yang kita nggak bisa pilih kata kunci. Kemudian untuk pilih otomatis ini kita nyalakan, dan sering di banyak, kaget aku ada notifikasi dari Mas Haidai di web WhatsApp saya gitu. Langsung keluar suara gitu di grup webinar marketplace. Nanti ada rekamannya di YouTube ya, rekamannya di link. Ya, ya tadi ngeblank ini saya. Saya ngajarnya harus urut ini soalnya. Ya, pilih satu, kalau nggak satu nanti jadi iklan otomatis. Nah, dipilih otomatis ini banyak yang menghasilkan. Nah, kalau iklan otomatis ini udah menghasilkan, saran saya adalah modal hariannya dinaikin terus. Karena dia berpatokan dengan modal harian. Jadi makin dikasih besar, ininya makin bagus. Ya, studi kasus kami udah ratusan klien dan puluhan klien per bulan. Jadi kita udah lumayan, ini nggak pernah kita matiin kalau menghasilkan, bahkan malah kita kasih lebih besar budget hariannya. Terus klik tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, mode dinamis ini juga kita aktifkan. Ya, dia ngebantu kalau persaingan lagi naik dan di tanggal-tanggal kembar. Nah, kesalahan pertama adalah banyak yang terjebak ya teman-teman ya. Ya, di sini jebakan pertama itu ada di sini. Ya, misalnya saya mau jual handphone, tentu saya nggak boleh ngiklan ke 2022, ke angka 6, ke kata handphone, ke kata Reno gitu. Saya harus ngiklan ke Oppo Reno 6 dan Reno 6 gitu. Nah, seringkali eh, yang pengiklan pemula itu dipilih semua, terus kata full set jelas enggak. Dan ini bukan Reno 9, ya ini dia normal juga bukan kata kunci. Ini dibuang-buang.
Ya dibuang-buang dulu yang nggak nyambung, garansi apalagi Desember. Jadi beriklan itu yang sabar. Ya, kalau nggak bingung kata-katanya ya di searching sendiri. Misal kemarin tim saya tuh ada yang bingung bedain jubah sama gamis gitu. Saya tanya, Mas, jenengan tahu bedanya jubah sama gamis nggak? Oke, tak tanya. Jawabannya sama, jubah itu yang segini, gamis yang segini. Loh, itu namanya sama. Nah, saya ajarin ya bagaimana supaya Mas tahu eh, bedanya jubah sama gamis. Ya, sekarang ketik Mas, gamis pria gitu ya. Oh, gamis pria gitu kan. Oh, kayak gini Mas bentuknya. Ya, biasanya nggak kayak gini. Ini kayaknya hasil pencarian saya salah deh. Ini namanya jubah. Kalau saya tahu dulu saya mau beli, ini saya bilangnya jubah gitu. Kok sekarang gamis pria jadi kayak gini? Setahu saya kemarin di hasil pencarian jubah itu yang sampai lutut, gamis itu yang sampai lutut ya, jubah itu yang sampai di atas mata kaki gitu. Wong dulu juga pernah beli gitu. Sekarang tadi hasil pencariannya agak gitu ya gitu. Nah, akhirnya tim saya jadi tahu kalau jubah pria itu yang sampai di atas mata kaki, kalau gamis itu sampai lutut gitu loh. Ya udah, kalau jubah yang iklannya ke jubah. Kalau jubah itu produk yang Anda iklankan itu sampai di atas mata kaki. Tapi kalau cuma 3/4, Anda ngiklannya ke kata kunci gamis pria gitu. Jangan ke gamis doang, nanti bisa sampai ke gamis wanita itu. Nah, itu kalau bingung kata-katanya searching aja gitu. Bingung istilahnya ya diketik saja di kotak pencarian. Nah, terus manual atau otomatis dua-duanya bagus gitu loh. Tapi syaratnya harus nyoba dulu. Nggak bisa nggak bisa main kunci jawaban kayak gini gitu loh. Kami memang punya studi kasus, tapi belum tentu dipraktekkan di tokonya teman-teman itu akan hasilnya sama gitu loh. Ya, jadi kami ada studi kasus, ada toko yang otomatis doang bagus, ada yang manual doang bagus, ada yang dua-duanya bagus. Bahkan satu kategori pun itu bisa hasilnya beda gitu. Caranya tahu ya jalan iklan dulu. Topet juga kayak gitu itu. Otomatis manual itu caranya tahu bagus yang apa, jalan dulu. Jalanin dulu gitu loh. Nanti dicoba manual gimana, otomatis gimana. Beda toko, barangnya sama, cara iklannya bisa beda juga gitu loh. Nah, Nah, terus ini pencocokan biasanya kami sekarang pakai luas, baik di Tokopedia maupun di Shopee kita pakai luas, sudah nggak pakai spesifik. Karena apa? Kalau di Tokopedia pakai spesifik nanti juga muncul kata kunci yang macam-macam gitu. Kalau di Shopee kalau pakai spesifik biasanya kalau terlalu kecil budgetnya, terutama 200 perak itu nggak dapat posisi alias iklannya straight terus nggak pernah ada yang lihat karena nggak dapat posisi. Ya, penting ini pencocokan luas, terus biaya iklannya kita mulai dari 200 per klik. Pokoknya di sini tuh yang bikin sering kejeblong tuh cuma ini kok. Dan biaya iklan. Ini salah masih oke sekarang. Seringnya tuh di sini nggak sabar. Di kata pencarian tuh kan nggak sabar untuk untuk milih-milih gitu aja sebenarnya gitu. Dan terus ngecek di hasil pencarian seperti apa. Nah, ini kan setelah ini terus klik aktifkan iklan. Lalu kita baca iklan serupa diaktifin tapi otomatis nanti aja. Ya, kita baca datanya gimana, misalnya gitu. Ya kita buka. Oh, yang pertama kita baca adalah grafik. Oh, grafiknya kalau kayak gini iklan dengan 25.000 per hari bisa jalan 24 jam. Berarti nggak perlu kita naikkan biaya modal hariannya. Tapi kita lihat di posisi. Oh, kalau di kata kunci yang pakai brand udah tayang. Tapi di kata kunci kayak gini dia di 23 otomatis kita naikkan. Ya, kita kira-kira aja 200 di 23 yang mungkin ini butuh 500. Nah, saat dinaikkan 500, besoknya kita cek lagi. Oh, posisi rata-ratanya naik enggak? Oh, kalau masih di 10 mungkin butuh 1.000 biar di posisi 2 sampai 5. Biar apa? Makin banyak yang lihat, makin banyak yang ngeklik. Nanti dia dikejar di Shopee dan di sosial media gitu loh. Jadi kuncinya tuh apa toh? Masuk toko dulu, masuk barang dulu,
biar nanti dikejar sama marketplace di sosial medianya mereka masing-masing ya. Ini mindsetnya pebisnis, tapi kalau mindsetnya dagang, jualan gorengan aja biar hari ini langsung menghasilkan. Gitu. Ini kita kan mindsetnya punya toko di mall loh gitu. Namanya punya toko di mall ya, ada yang nggak selalu dia beli di hari yang sama. Udah biasanya di posisi rata-rata. Terus yang kemudian kita analisa adalah di biaya. Ya, yang banyak biaya siapa sih? Kenapa dia ngeluarin biaya doang tapi nggak menghasilkan? Kita lihat. Terus yang kedua adalah di pendapatan. Kata kunci apa sih yang menghasilkan penjualan? Nah, itu kita naikin posisi rata-ratanya, penjualan naik atau enggak. Naikin posisi rata-rata, ya cukup naikin biaya per klik aja. Nah, biasanya gitu. Ini sebenarnya di YouTube saya udah sering, di YouTube Kreatifnya udah pernah kita bahas juga, dan sama gitu loh. Dan bedanya workshop sama enggak itu kan, kalau workshop offline itu yang kita pandu gitu kan, pemilihan kata kuncinya, ininya. Tapi kalau teman-teman nonton YouTube itu udah sama gitu. Ya, di studi kasusnya sama, cuma kan saya akan membuka beberapa studi kasus toko online kami gitu. Kalau ini kan saya toko buat beli barang. Ya, jadi nanti kan pekan depan itu ada workshop offline ya di bersama Creatify. Ya, nanti kita praktek bareng-bareng di sana gitu. Bedanya kalau misal belum bisa secara waktu dan biaya, di YouTube-nya Creatify sama di YouTube saya itu materinya udah hampir sama gitu. Tinggal kalau butuh panduan atau privat ya silakan nanti bisa ikut workshop atau pendampingan secara brand. Oke, itu teman-teman udah jam 9 ya. Kalau iklan cuma kayak gitu, di Topet juga tutorialnya udah tak kasih ya tadi di grup, silahkan dibaca-baca. Intinya itu tinggal berani praktek atau enggak dan punyailah mental pebisnis. Di mana bisnis itu adalah ketika kita ngiklan itu adalah investasi. Tiap hari pun kami ngiklan di Facebook Ads, tiap hari pun kami ngiklan di Google Ads. Itu untuk datengin leads ke HP. Mau closingnya hari ini, pekan depan, bulan depan, 3 bulan lagi, tiap hari ngiklan. Ya, selain iklan kita juga cari paid promote, endorse dan sebagainya, baik di toko online maupun di bisnis yang lain gitu. Ya, jadi investasi gitu. Ya. Kalau belum kan investasi ya kita dagang dulu aja. Karena bisnis online ini enggak seperti dagang gelang di jalan gitu ya. Perlu kadang customernya chatting dulu, customernya tanya-tanya dulu, nunggu gajian, nunggu tanya suami, nunggu tanya siapa gitu ya. Makanya silakan nanti kita diskusi lagi. Oke, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup atau rekaman cara beriklan udah ada di YouTube saya dan Creatify ya. Ini tadi versi singkatnya, versi detail di YouTube dan di YouTube saya dan di YouTube-nya Creatify, dan Mas Latif juga pernah ya saya di Mas Latif. Nanti Mbak Siska bisa tonton versi pelan-pelannya. Si pelan. Oke, seperti itu ya, biar teman-teman bisa istirahat. Kemarin saya bahas kesalahan, kayak pernah bahas iklan, Pak. Nah ini pokoknya kalau nggak yang ini, yang sebelum ini pokoknya. Pokoknya di webinar saya. Oh ini nih, pokoknya ini. Masih sama cara iklannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di grup WA. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab. Apabila ada kesalahan, datanya dari saya pribadi. Jika itu kebenaran, itu dan ilmu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.